acaranya dimulai, aku mohon untuk dipersiapkan terlebih dahulu apa-apa yang diperlukan, mulai dari buku catatan, kertas, pulpen, semuanya, dan jangan lupa untuk fokus untuk menyimak pembahasan dari pemateri kita pada pagi ini. Nah, ngomongin soal pemateri nih, pasti teman-teman di sini masih agak kepo nih sama pemateri kita pada pagi ini. Pemateri kita pagi ini, kita akan belajar bareng dengan Kak Muhammad Haris Wirananda, atau biasa disapa dengan Kak Haris. Nah, jadi Kak Haris ini merupakan medalis perak OSN Biologi tahun 2019 dan 2020. Selain itu, Kak Haris juga merupakan peraih medali perak dalam kompetisi sains madrasah bidang biologi terintegrasi. Dan sekarang sedang berkuliah di Sekolah Ilmu Teknologi Hayati Program Sains di Institut Teknologi Bandung. Nah, aku sapa dulu nih. Halo Kak Aris. Baik, sebelum kita memulai shortcast, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan pada pagi ini diberi kelancaran. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Terakhir, aku sampaikan terlebih dahulu peraturan shortcast kali ini. Pertama, peserta diharapkan off mic ketika pemateri sedang membacakan materi. Kedua, peserta diharapkan on mic ketika bertanya pada pemateri atau ketika menjawab pertanyaan dari pemateri. Ketiga, jika ada pertanyaan, peserta dapat bertanya dengan menginterupsi pemateri dengan raise hand terlebih dahulu. Keempat, peserta diharap fokus menyimak sampai acara selesai. Oke, itu aja buat teman-teman di sini. Semangat belajarnya. Kalau ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk tanya pada pemateri. Cukup itu dari aku. Selanjutnya aku serahkan pada Garis untuk memulai short course-nya. Oke, baik. Terima kasih dari Hakim. Ya, sebentar ya, suaranya ini apa udah masuk? Apakah suaranya sudah jelas? Soalnya sudah, Kak. Oke, siap. Nah, jadi ada dua materi yang aku akan bahas di dalam topik genetika ini. Nah, dua materi ini sebenarnya agak fundamental, tetapi sering dilupakan ya, sering diabaikan. Dan justru di sini inilah banyak yang nggak teliti ya, secara statistik banyak yang sering salah jawab gitu. Nah, apa itu? Yaitu adalah pautan gen, yaitu pautan genetik, serta Hardy-Weinberg, kesetimbangan Hardy-Weinberg. Nah, langsung saja kita dive in ke materinya. Nah, aku buka dulu nih PPT-nya. Oke, sip. Udah kelihatan kan ya? Gimana teman-teman? Sudah terlihat? Sudah. Oke. Ya. Nah, jadi inilah materinya pautan gen. Jadi kita akan mereview sedikit. Nah, kenapa kok review? Karena pastinya kalian semua sudah pernah membahas sedikit di SMA. Nah, pertama kita harus memahami konsep yang sangat dasar dari hukum Mendel, yaitu hukum segregasi dan asortasi bebas. Apa kedua itu? Nah, Mendel itu menyatakan bahwa setiap gamet hanya akan membawa satu kopi, jadi hanya akan membawa satu set saja ya, jadi haploid gitu. Nah, dia juga membawanya secara acak, dan setiap kopi gen itu dia untuk asortasi bebasnya dia bebas berpasangan gitu. Jadi dia boleh memilih siapa saja gitu pasangannya, kopi gen di dalam satu gamet gitu. Nah, apa yang dimaksud bebas berpasangan? Kan kita tahu di dalamnya gen ini, di dalamnya si genom ya, dalamnya genomnya kita itu terdapat banyak sekali gen ya. Nah, jadi asortasi bebas itu satu gen dengan gen yang lain, misalnya satunya gen untuk mata, satunya lagi gen untuk hati gitu. Nah, dia itu boleh berpasangan satu sama lain dengan bebas. Nah, itu adalah dua hukum yang sudah dibentuk ya. Jadi pertama dia hanya membawa satu set. Jadi misalnya dia hanya membawa satu gen mata, satu gen telinga, satu gen hati, satu gen untuk pembentukan jari dan seterusnya. Dan bebas berpasangan. Misalnya ada
kalau pigmen ya, misalnya ada yang pigmennya hitam gitu, ada yang tapi ternyata pigmen matanya biru gitu. Nah, itu ada seperti itu. Nah, tetapi pada aplikasi di kondisi nyatanya, artinya ketika si Mendel ini melakukan percobaan, hasilnya tidak 100% sesuai dengan teori yang dia bentuk. Ternyata ada pasangan yang sering ditemukan, lebih sering daripada yang seharusnya. Jadi seakan-akan tidak acak, seperti itu. Nah, pasangan yang tidak acak inilah yang kita sebut sebagai penyimpangan hukum Mendel, yaitu pautan genetik. Seperti itu. Nah, ini penyimpangannya nyata ya, bukan penyimpangan semu. Ini penyimpangan yang nyata. Kenapa? Karena memang secara statistik berbeda. Dia bisa diamati dan tidak bisa dijelaskan ya hanya dengan menggunakan penyimpangan semu ya. Jadi seperti itu. Nah, langsung kita bahas. Nah, ini secara teknikalnya ya atau secara fisiologikalnya. Nah, pautan genetik itu terjadinya di mana? Jadi perlu kita pahami bahwa terjadinya itu dia ada ketika pembentukan gametnya. Jadi ketika meiosisnya. Nah, oleh karena itu pautan genetik ini tidak akan terjadi pada si sel mitotik ya. Ingat, perlu diingat. Sel mitotik tidak akan terjadi. Artinya apa? Artinya pada sel primordial, jadi sel pemula yang akan nanti membentuk sel gamet itu dia tidak akan terjadi itu. Yang hanya mampu untuk terjadi pautan genetik itu hanya pada kondisi ketika dia akan melakukan meiosis itu ya, akan membentuk si misalnya ovum gitu. Nah, kromosom homolog dia kan berpisah dan bebas berpasangan dengan kromosom lain. Nah, ini kan kita udah tahu ya. Kayak udah jelas gitu ya. Nah, menariknya pada pakiten, jadi kan di meiosis ini di profasenya kan ada banyak. Jadi profasenya itu dibagi menjadi beberapa tahap, salah satunya pakiten ya. Jadi itu ada leptoten, zigoten, pakiten, diploten gitu ya. Nah, pada pakiten itu dia kromosom ini yang homolog ya tentunya. Kenapa kok yang homolog? Karena kromosom yang cocok saja. Yang homolog itu berarti apa? Mirip. Jadi maksudnya gimana? Misalnya kromosom yang membawa gen untuk pigmen warna. Nah, dia pigmen warnanya bisa beda-beda, bisa hitam, kuning langsep, putih gitu ya. Tetapi kromosomnya itu sama, struktur kromosomnya sama, hanya beda di basanya saja gitu kan. Nah, menariknya kromosom ini bisa membentuk kiasma, membentuk sambungan. Nah, ketika mereka membentuk sambungan, itu kita sebut hotspot gitu, atau daerah yang apa disebut hotspot, nanti dia bisa bertukar-tukar seperti itu. Oh, slide-nya belum keganti ya? Sebentar. Slide-nya sekarang di mana nih? Di pautan gen. Pautan gen. Kok nggak keganti ya? Sebentar. Kita ganti share-nya mungkin ya. Mungkin kalau share screen-nya gitu kelihatan ya. Gimana kalau sekarang? Masih kelihatan nggak? Masih di gimana? Sudah di pautan gen. Oke. Ya, sorry. Nah, jadi ini ya tadi yang aku bahas. Jadi di sini, jadi kan hanya ketika meiosis terjadinya dan lebih tepatnya di profase. Jadi pautan genetik itu kejadiannya disebabkan oleh kiasma. Nah, jangan sampai kebalik nih. Biasanya si kita ini mikirnya, oh si kiasma inilah yang menyebabkan adanya variasi. Nah, enggak. Jadi kan ingat tadi katanya di slide sebelumnya bahwa si kromosom itu bebas berpasangan dengan satu sama lain. Baik yang di sini nih, aku juga udah tulis nih. Kromosomnya itu bebas berpasangan. Nah, ini sendiri sudah menyebabkan variasi. Tetapi yang menyebabkan adanya copy gen yang lebih sering bertemu satu sama lain itu adalah ketika terjadi kiasma. Nah, jadi pada hotspot atau bentukan kiasma. Kiasma itu apa? Kiasma itu adalah junction atau sebutannya persilangan. Nah, seperti ini. Ini kita sebut kiasma. Gitu ya.
Nah, lebih lanjut lagi, jadi lengannya kan sudah bersambung satu sama lain. Nah, mereka nanti bisa bertukar lengan. Nah, ketika si gen itu berada di lengan tersebut, nanti gennya akan tertukar gitu. Nah, menariknya karena kromosom itu isinya bukan cuma satu gen aja ya, bisa saja satu kromosom isinya berpuluh-puluh sampai beribu-ribu kromosom, beribu-ribu gen gitu. Misalnya ada gen mata, gen misalnya warna mata, terus habis itu struktur gigi dan semacamnya gitu ya. Itu ada di dalam satu gen misalnya, satu kromosom. Nah, dia gen-gennya bisa jadi posisinya di dalam kromosom itu berdekatan. Nah, akhirnya apa? Kalau misalnya dia berdekatan, misalnya kita gambar garis seperti ini. Nah, terus habis itu kita anggap ini gen nomor 1 ya. Ini kromosom nomor 1, terus ini gen, jangan nomor 1, gen A, B, C, D, E gitu ya. Ada 5 dulu lah, biar simple gitu. Nah, terus kita lihat di sini. Nah, ketika terbentuk kiasma, ya, ketika kita membentuk suatu kiasma, misalnya kita membentuknya kiasmanya di sini. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi nanti ketika ditukarkan kan berarti nanti yang ini itu akan ikut yang bawah, sementara yang ini itu akan ikut yang sebelah atasnya gitu kan. Misalnya aku gambar satu garis lagi gitu ya, satu kromosom homolognya gitu ya. Nah, ini kromosom homolognya, kromosomnya sama gitu. Jadi kan ini nanti ini set yang dari ayah gitu ya. Misalnya ini yang dari ayah, ini yang dari ibu gitu. Nah, ketika kiasmanya terbentuk di sini, yang terjadi apa? Yang terjadi gennya ini yang di atas ini kan akan barengan tuh ketukernya, yang A dan B. Dan gen yang C, D, dan E dia juga tidak bertukar kan, yang bertukar yang di atas, yang bertukar A dan B barengan. Nah, karena bertukarnya barengan, itulah memunculkan efek seakan-akan mereka terpaut seperti itu. Nah, akhirnya bisa ditarik kesimpulan apa? Tarik kesimpulan bahwa kalau semakin jauh itu satu gen dengan lainnya, maka akan semakin rendah kemungkinan mereka itu akan terbawa dalam satu lengan yang sama ketika dilakukan pertukaran gitu. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita akan masuk ke Morgan. Siapa itu Morgan? Nah, Morgan itu dia adalah orang yang memperkirakan kemungkinannya, jadi probabilitas dari pindah silang. Nah, kalau kalian sering hitung-hitung pakai kalkulator nih di genetika, nah Morgan ini yang ngitungin buat pautan gen gitu ya. Nah, jadi ada pindah silang dari satu gen terhadap gen lainnya ditentukan oleh jarak gitu. Jadi dia menyatakan satuan jarak, dia menentukan satuan jarak, tapi jaraknya ditentukan dari probabilitas gitu ya. Jadi bukan kayak sentimeter, mikrometer gitu enggak. Nah, semakin jauh jarak di antara keduanya, maka pindah silangnya semakin besar. Ya, jadi dari sinilah kita bisa menentukan jarak gen itu ya, yang disebut jarak gen itu dari kemungkinan pindah silangnya. Nah, terus dia simpulkan juga kalau jarak gen di dalam kromosom itu akan sesuai dengan persentase rekombinannya. Maksudnya apa sih? Nah, ini. Jadi kita masuk ke perhitungannya. Jarak gen itu kita nyatakan dalam nilai pindah silang atau crossing over ya bahasa Inggrisnya. Nah, pindah silang itu akan membentuk gamet dengan genotip rekombinan. Rekombinan itu gimana sih? Jadi kan buat yang lupa rekombinan itu apa? Jadi kalau misalnya kita punya induk seperti ini ya, A besar, dan A kecil. Nah, rekombinannya apa? Berarti gabungan di antara keduanya, berarti A besar, A kecil. Nah, ini yang kita sebut rekombinan. Gitu ya. Nah, jadi rekombinan itu adalah gabungan dari induk jantan dan betina, gitu, dari ayah dan ibu, gitu ya. Nah, proporsi rekombinan, jadi ini yang dihasilkan dari seluruh anakan. Nah, jangan sampai salah ya. Jangan sampai salah hitung. Kenapa? Karena kalian harus menghitung seluruh anakannya nih. Siapapun yang membawa A besar A kecil. Jadi misalnya nanti ada 3 gitu ya, atau ada 2 gitu ya. Misalnya kita melihat 2 gen. Gitu ya. A besar, A kecil, B besar, B kecil. Nah, misalnya ada anakan seperti ini. Nah, karena dia tetap A besar A kecil ya, dengan misalnya dengan indukan gini ya. Indukannya A besar, B besar, B besar. Itu tahu tumor dari mana?
Gimana? Ada yang tanya? Nggak ada? Oh, oke. Lihat tadi ada yang tanya. Nah, misalnya kok ini C ya, sorry. Ini B kecil, sorry. Nah, jadi ini hasil persilangannya, anakannya seperti ini. Nah, ini yang kita sebut rekombinan. Dia rekombinannya di mana? Dia rekombinannya di gen A dan juga gen B. Jadi nanti ketika kalian menghitung rekombinan gen A, kalian menghitung anakan ini juga, dan ketika menghitung rekombinan gen B, kalian juga menghitung anakan ini juga, seperti itu. Nah, nanti kalau sudah ketemu berapa rekombinannya, kita bagi total anakan, terus kali 100%. Jadi kan kita dapat persentase gitu. Nah, kita lihat nih, pindah silang kedua. Nah, jadi kalau tadi itu terbentuknya hanya satu gitu ya. Jadi biasanya yang tadi itu kan titik pindah silangnya hanya satu. Nah, bagaimana kalau terjadi dua? Nah, kalau terjadi dua ini menjadi menarik. Yang biasanya jadi soal 1, 2, 3. Kita gambar 1, 2, 3. Jadi ada gen A, gen B, gen C gitu. Nah, maka akan terjadi pindah silang ganda gitu ya, kita sebutnya, kalau misalnya dia ada di sini. Jadi ada dua persilangan. Jadi nanti ini nempel ke sini ya. Ini nempel ke sini, ini nempel ke sini gitu. Nah, akibat kedua gen mengapitnya saling berpindah. Jadi kenapa kok yang tengahnya saja yang jadi rekombinan? Karena begini, kan kita menukarkan misalnya yang di ini ayah ya, ini ibu, sama aja kayak tadi. Nah, misalnya di sini A besar, ini A kecil. Nah, ini B besar, ini B kecil, dan misal ini C besar, ini C kecil. Nah, itu salah kebalik tuh. Ini C kecil ya. C kecilnya ada ini. Nah, kalau sudah seperti ini bagaimana? Nah, misalnya kita tukar di sini. Kita tukar dulu yang di atas. Berarti A-nya ketukar kan? A-nya ketukar berarti nanti yang sebelah sini dia tukar ke sini. Berarti yang bahunya berarti di sini A besar, di sini A kecil. Nah, bentar, warnanya ganti warna biru gitu ya. Yang bahu warna biru, hasil kombinasinya. Nah, ini A besar, ini A kecil. Nah, terus yang bawah gimana? Yang bawah dia juga ketukar. Jadinya apa? Yang di sini C besar, yang di sini C kecil gitu ya. Nah, akhirnya apa? Kan kalau kita lihat urutannya seakan-akan B-nya yang bertukar kan, padahal B-nya nggak bertukar kan. Nah, inilah kejadian yang disebut perpindahan ganda, perpindahan silang ganda. Nah, varian terbaru double crossing over ditandai dengan satu gen yang berbeda. Ini ya. Kuncinya di mana? Kuncinya biar kalian cepat ketika kalian ketemu soal, amati anakan mana yang rekombinannya itu cuma di satu gen. Rekombinasinya cuma di satu gen. Nah, ini ya. Jadi kan nanti rekombinasinya kan cuma di B-nya ya. Nah, 2 dominan, 1 resesif, ataupun 2 resesif, 1 dominan gitu. Nah, DCO ini akan kita masukkan dalam persamaan ketika mencari jarak gen. Nah, kenapa? Misalnya kita mau mencari jarak gennya A ke B nih. Kenapa kok kita memakai DCO juga? Kenapa kok memakai double crossing over atau pindah silang ganda ini? Karena perlu kita ingat tadi kan dia membentuk kiasma juga di sini. Jadi essentially pada dasarnya dia melakukan pindah silang di A dan di C. Jadi ketika menghitung perpindahan silang di A, kita tetap menghitung si DCO tadi. Ini kan SCO kan single ya, atau pindah silang tunggal yang sebelumnya nih. Nah, ini pindah silang ganda. Makanya kalau kalian perhatikan di rumus ini, nih SCO A sampai B DCO gitu ya. Maksudnya apa SCO A dan B? Jadi kalian misalnya indukannya kan kayak tadi apa? Kan A besar, B besar gitu ya. Terus A besar. Kok A besar sih, sorry. Kecil, A kecil, B kecil gitu kan. Nah, ini kayak gini, terus nanti ada anakannya A besar, A kecil, B besar, B kecil gitu ya. Nah, kan kayak gini ya. Nah, cara A ke B itu ya berarti kita ngitung yang aneh gitu ya. Misalnya apa? Misalnya dia
berpasangannya, misalnya kalau rekombinasi kan biasanya A besar sama B kecil, A kecil sama B besar gitu ya. Nah, ini rekombinasi. Kenapa? Soalnya kan dari induk pertama, ini kan generasi 1 ya. Generasi 1 itu kan A besar pasangannya sama B besar. Nah, di sini di individu 2 dia nyampur. Nah, terus misalnya terjadi pindah silang, nah akhirnya terbentuk seperti ini. Ini generasi ketiganya gitu ya. Filial kedua atau generasi ketiga. Nah, ini rekombinasi gitu. Rekombinan. Rekombinan itu kalau kita merefer ke individunya, kalau rekombinasi itu kita bilang ke gennya ini gitu. Nah, kita lihat aja ya kalau gitu ya. Nah, ini kalau AC ya. Jadi kan bentar aku undur dulu. Nah, jadi kalau tadi itu A ke B atau B ke C, jadi kan ini kan jaraknya dekat ya, A ke B atau B ke C. Nah, ini jaraknya dekat. Nah, bagaimana kalau jaraknya jauh? Jadi kita mau ngitung A ke C ini. Maksudnya kita lompat 1 gen. Nah, cara ngitungnya, jadi jarak total itu adalah, ya kasarannya jarak ya A dan B, B ke C kita jumlahin. Jadinya apa? Jadinya adalah ini, SCOAB yang akan ada di sini, terus SCOCB-nya juga ada di sini. Terus habis itu DCO-nya kan ada 2, DCO di sini sama di sini, jadinya ada 2 DCO gitu. Itu sih. Jadi sederhana banget, tapi sering diabaikan gitu ya, kayak karena terlalu sederhana gitu. Nah, di sini aku punya contoh soal. Nah, ini simpel kok contoh soalnya, nggak terlalu susah, bisa kalian hitung langsung. Nah, kita kerjakan bareng-bareng dulu ya. Kenapa? Karena ya sambil kita pandu nih. Nah, diketahui hasil persilangan tes cross menghasilkan genotipe seperti pada tabel. Tentukan genotipe parental, urutan 3 gen, dan jarak antara gen. Nah, ingat tadi apa? Di sini dia itu melakukan 2 kiasma. Nah, sekarang di sini ini dia kan kita tahu bahwa ada peluang gitu ya. Mungkin kita lihat di sini. Nah, jadi dalam perhitungan, nah menariknya apa? Jadi peluang 2 kejadian berbeda terjadi dalam waktu sama adalah peluang kejadian 1 dikalikan kejadian 2. Maksudnya gimana? Jadi kalau misalnya kita analogikan dengan koin ya, peluang kalian mendapatkan kepala dalam 1 kali lemparan, gitu ya. Misalnya ini koin ya. Nah itu peluangnya adalah setengah, gitu ya. Kepala head or tails gitu ya. Atau misalnya kalau kalian bilang angka atau lambang gitu ya, angka atau Garuda gitu ya. Nah itu peluangnya setengah gitu. Misalnya kalian ingin mendapatkan Garuda dalam 1 kali lemparan. Nah, bagaimana peluangnya kalau misalnya kalian kepingin 2 kali lemparan? Bagaimana peluang untuk mendapatkan 2 kali kepala gitu ya? Nah, itu kan jadi semakin kecil. Berapa? Berarti setengah peluang pertama, terus habis itu kalian kalikan lagi karena kalian ingin 2 kali tuh kan. Berarti kalian kalikan lagi peluangnya untuk kepala lagi berapa? Atau Garuda lagi setengah, berarti setengah kali setengah semakin kecil gitu. Nah, apa sih pentingnya mengetahui konsep itu? Nah, konsepnya itu adalah kan kita tahu bahwa tadi pindah silang ganda itu pindah silang di 2 titik, berarti pindah silang yang terjadi 2 kali. Artinya apa? Kemungkinan untuk terjadi pindah silang itu semakin kecil gitu. Nah, dari situlah kita bisa mencari apa? Kita bisa mencari yang mana yang double crossing over nih. Nah, jadi dari situ kita bisa menentukan apa? Menentukan urutan ketiga gen. Nah, kalau kita lihat di sini urutannya kelihatan ya, kelihatan banget ya. Jadi yang double crossing over kelihatan, berarti yang di tengah siapa? Yang di tengah adalah C-nya, karena double crossing over kan sedikit. Karena tadi ya, seperti ya, karena alasanku tadi, bahwa peluang untuk terjadi kejadian terjadi 2 kali itu semakin kecil. Kalau kejadian sekali aja masih mungkin, kalau 2 kali makin nggak mungkin, lama-lama makin kecil gitu lah. Makanya si double crossing over ini kemungkinannya paling kecil atau anakannya paling sedikit yang kayak gitu. Ini kelihatan ya, A besar, B besar, C kecil gitu. Ini cuma ada 5 sama 8. Nah, ini double crossing overnya. Berarti apa urutannya? Nah, coba siapa nih yang berani jawab nih urutan gennya seperti apa nih? Kalau double crossing overnya seperti itu, urutannya seperti apa nih? Jadi kalau kalian udah tahu urutannya, berarti nanti kalian ngerjakannya bakal gampang. Gimana nih? Bisa dijawab langsung nih, on mic, nggak usah malu-malu, santai aja.
Ayo, gimana? Gak apa-apa kok, nggak salah, nggak masalah. Ini bukan ujiannya ya, ini bukan ujiannya. Jadi kalian mending salah di sini nggak masalah daripada kalian nggak pernah nyoba jawab gitu ya. Nanti pasti soal beneran taunya masih bingung gitu kan. Langsung aja dijawab. Misalnya Brian gitu mau mencoba menjawab nggak apa-apa. Gimana? Mau pesan Riz. Oke. Ya. Nah, Ya, oke ya. bagi teman-teman yang mau menjawab bisa langsung on mic aja. Ya, nggak apa-apa, langsung on mic aja ya. Jadi urutannya gimana tuh? Pertanyaannya urutan 3 gen ini gimana? Siapa yang di tengah, siapa yang mana gitu. Gimana? Oke. Jadi karena mungkin masih malu-malu gitu ya. Ya, nggak apa-apa deh. Jadi gini ya, urutannya simple banget nih. Jadi urutannya itu simple banget. Kan tadi udah ketahuan bahwa double crossing over-nya yang ini ya, yang paling kecil kan peluangnya double crossing over itu berarti ini. Nah, sekarang kita kembali ke slide sebelumnya yang menyatakan bahwa apa? Bahwa ini DCO itu disebabkan ditandai dengan satu gen yang berbeda jenis alelnya. Nah, itu tadi disebabkan apa? Disebabkan karena tengahnya ya. Karena tengahnya nggak bertukar, makanya tengahnya beda sendiri gitu. Artinya apa? Yang beda sendiri yang di tengah. Nah, kita tahu di sini yang beda sendiri adalah gen yang C gitu. Berarti urutannya kalau kita gambar garis gitu ya. Anggap ini kromosomnya. Ini kita 1, 2, 3 gitu ya. Nah, berarti C-nya di tengah. Nah, AB-nya gimana? Nah, ini A dan B itu nanti dia nggak akan pengaruh. Baik kalian tulis di depan duluan atau di belakang. Nggak pengaruh. Kenapa? Karena memang dalam skala yang lebih besar, orientasi kromosomnya itu bisa aja bolak-balik ya. Tapi yang paling penting ditentukan apa? Kalian tahu tengahnya gimana? Tengahnya gen apa? Gitu. Nah, terus genotipe parental nih. Kira-kira genotipe parentalnya seperti apa? Kan kalian udah tahu nih, rekombinasi double DCO-nya kayak gimana. Nah, DCO-nya kan tengahnya aja yang beda. Berarti genotipe parental itu seperti apa gitu kira-kira menurut kalian? Yang rekombinan kan tengahnya aja. Berarti kalau misalnya nggak ada rekombinannya atau mirip sama parentalnya, seperti apa nih kira-kira? Ada yang berani jawab nggak? Boleh juga kalau masih malu-malu pakai via chat gitu misalnya. Via chat kalian private message gitu kan. Gak apa-apa banget. Boleh banget. Yang penting aku bisa lihat kalian udah megang belum konsepnya gitu. Karena penting banget nih. Konsepnya simple tapi biasanya sering apa ya, salah gitu ya. Karena memang diremehkan gitu ya. Karena materi ini kadang diremehkan. Padahal justru kalian harus megang ini dulu nih, baru kalian bisa lanjut ke yang lebih ribet gitu ya. Gimana? Ada yang mau nyoba menjawab nih? Ada yang ada suara mic-nya nih. Siapa nih? Siapa? Mana tuh? Gimana? Ini ya, nah ini udah ada yang jawab ya di chat ya. Ya, benar banget. Ya, thank you Caca. Nah, jadi seperti jawabannya Caca ya. Jawabannya bagaimana parentalnya? Jadi bisa kita lihat dari DCO tadi atau double crossing over-nya bahwa yang beda itu C-nya aja, yang rekombinan itu C-nya kan. Nah, berarti aslinya seperti apa? Aslinya adalah ini. A besar, B besar, C besar, dan A kecil, C kecil, B kecil gitu. Ya, jadi thank you Caca, berarti udah paham ya Caca ya. Nah, terus kalau misalnya rekombinannya itu bentuknya A besar, B besar, C besar gitu. Terus kita nggak tahu nih siapa yang
rekombinan. Nah, kita bisa kembali ke apa? Kembali ke pola itu tadi, pola kemungkinan. Nah, kiasma atau sambungan itu kan punya kemungkinan berapa persen gitu kan. Nah, kalau gitu, kalau dia nggak terjadi sama sekali, itu lebih besar daripada dia terjadi. Kenapa? Karena kiasma itu ribet. Kiasma itu ribet, jadi lebih mudah untuk selnya tidak melakukan pindah silang. Artinya apa? Artinya genotipe parental yang nggak jadi kombinasi apa-apa itu akan paling tinggi proporsinya. Berarti kalian tinggal cari apa? Cari yang proporsinya paling tinggi. Kalau misalnya rekombinannya nggak ketahuan, misalnya dia sama besar semua gitu ya, A besar, B besar, C besar, gitu. Atau A kecil, B kecil, C kecil. Nah itu kan dia nggak kelihatan tuh kan di kalian, nggak bakal ketahuan siapa yang di tengah rekombinan induknya seperti apa, kita kan nggak kelihatan. Nah, jadi kalian bisa langsung kembali ke ini, ke kemungkinan bahwa yang paling gampang itu adalah tidak pindah silang, berarti yang paling banyak itu yang nggak pindah silang gitu. Nah ini, jadi dari sini juga bisa kelihatan gitu. Nah, cara antar reagen. Nah, sekarang cara antar reagen. Bagaimana cara menghitung cara antar reagen? Nah, ini ya. Cara antar reagen kan ngitungnya pakai ini nih, SCO, single crossing over atau pindah silang tunggal ya. Jadi kalian ngamati perbedaannya A sama B. Maksudnya gimana? Berarti kalau A kecil ketemu B besar, misalnya ini, A kecil ketemu B besar atau A besar ketemu B kecil. Nah, itu kalian hitung. Kalian coba hitung, kalian totalkan sama, jangan lupa ini ya, DCO-nya berapa. Ini DCO-nya ada 5 sama 8 gitu ya. Terus kalian bagi total anakan gitu. Nah, aku kasih waktu berapa ya? 3 menit ya, 3 menit. Ini kalian coba pakai kalkulator, hitung jaraknya. Kalau ini kan jarak antara gennya totalnya. Aku pingin jarak antara gen A sama B dulu aja deh. Ini buat ngetes kalian udah nangkep atau belum. Nah, coba kalian jawab di chat gitu ya. Jarak A ke B itu seperti apa? Ingat rumusnya? Oh ya, ini ada yang tanya ya. Oke. DCO ya. Nah, di situ juga ada A besar, B besar, C kecil. Nah, ya, jadi ingat double crossing over seperti katanya 2 kali. Nah, itu kan berarti kiasmanya 2 kali. Berarti semakin ribet. Artinya apa? Jumlahnya semakin sedikit. Jadi yang perlu diingat atau yang perlu dipahami ya adalah double crossing over itu ribet. Berarti dia cuma sedikit gitu kan. Cuma 2 ini. Nah, jadi kalian lihat yang paling sedikit siapa, itu double crossing over. Baru kalian lihat ininya. Jangan kalian lihat ininya dulu ya, jangan kalian lihat ininya dulu misalnya, tapi jumlahnya 30 nih, lebih banyak dari yang ini. Nah, itu berarti bukan double crossing over. Ya, jadi jangan sampai kebalik. Nah, kok A ke B? Sorry. Kan yang di tengah C ya. Ini erasernya mana? Nah, hitung jarak dari A ke C. Jadi kan ini kan kalian cuma ngitung, kan kalau garisnya kan tadi kan ACB gitu ya. Rumusnya kan ACB. Nah, kalian cuma ngitung dari A ke C. Jadi misalnya ini ke sini ya. Ini berapa gitu ya. Nah, kita hitung, coba. Waktunya 3 menit. Mungkin sambil 3 menit ini sambil ada yang mau tanya-tanya dulu gitu ya. Boleh ditanyakan langsung di mic atau ditanyakan lewat chat gitu. Oke, baru 2 menit. Masih ada 1 menit lagi. Apa-apa, nggak masalah. Salah nggak apa-apa kok. Kita kan di sini intinya adalah melihat seberapa bagus fundamental kalian gitu ya. Karena penting banget nih di KSNK. Jadi tingkat kota itu
banyak veteran, jadi yang tahun lalu udah sampai nasional nggak lolos. Kenapa? Karena mereka udah ngelupain fundamental, mereka udah melupakan materi-materi yang basic gitu. Jadinya ketika dikasih basic malah nggak teliti, bahkan malah lupa gitu, nggak tahu harus ngerjain apa. Gitu. Jadi pentingnya di KSNK itu adalah kalian memahami basic dulu gitu. Oke, mendekati 3 menit nih. Ya, nah sudah 3 menit ya, gimana? Udah ada yang selesai nih, jaraknya A ke C. Kan ini kelihatan mudahnya totalnya ya, jadi kalian langsung bagi itu kan gampang. Yang penting kalian bisa mengidentifikasi yang mana yang pertukaran antara pindah silang antara A dan C gitu ya. Gampang kok. Kan ini kan genotipe indukannya kan udah kelihatan kan, udah dikasih tahu Caca tadi. Gimana? Nah, masih malu-malu, nggak apa-apa deh. Ya, gini. Jadi kenapa aku cuma kasih 3 menit? Karena memang ketika mengerjakan, aku sarankan kalian bisa menyelesaikan satu soal dalam 3 menit. Jadi efisiensi juga berpengaruh. Nah ini, kita hitung bareng-bareng. Jadi kita pertama tandai dulu nih. Jadi kita segera tandai siapa aja yang pindah silang antara A dan C gitu ya. Nah ini kan bukan, ini 2 ini adalah indukan. Jadi 2 ini udah out dari perhitungan. Nah ini bukan ya, karena A besar C besar. Ini juga. Nah baru di sini ketemu. 1, ini 1. Terus habis itu kita cari lagi nih. A besar, B. Nah ini 2. Terus A kecil, B besar, C besar. Nah, ini 3. Oke, kalau kita lihat di sini, menariknya ini ada 3 ya. Nah, kemungkinan ini kayaknya aku salah nulis nih. Ya, sorry. Ini harusnya, ya. Ini harusnya itu, ya ini A besar, B besar. Ini C-nya C kecil lah harusnya. Sorry. Ini harusnya C kecil. Nah, paling ini kan nggak ada kan yang A kecil, B besar, C kecilnya kan nggak ada ya. Nah, kan, ya. Nah, berarti kalian cuma ngitung ini, 81 sama 85, terus sama double crossing overnya. Nah, coba kita total, 81 tambah 85, berarti kan 166 ya. 166, kalian tambah 13. Ini kan 13 ya. Nah, 179. Nah, itu 179 itu adalah rekombinasinya A dan C. Total rekombinasi A dan C. Nah, kita bagi dengan apa? Dengan total anakan. Total anakannya 1000. Nah, berarti kita dapat berapa? Kita dapat 0,179. Nah, 179. Tapi kita kalikan 100% ya, karena kan kita mintanya persentase, bukan rasional ya. Jangan sampai ketipu nih. Jangan sampai terkecoh dengan angkanya. Nah, 0,179 kali 100% berarti berapa? Berarti kan dia 17 ya. 0,9 kali 100. Nah, 17,9. Jadi jaraknya adalah 17,9 cm kayak gitu. Itu untuk menghitung jaraknya dari A ke C. Jadi nangkep kan? Yang harus dihitung yang mana? Yang harus dipakai untuk dihitung itu yang apa aja gitu kan. Jadi kita pakainya ini. Karena apa? Karena di situ di keempat inilah yang A dan C itu pindah silang gitu. Nah, terus ya, jadi kayak gitu ya kurang lebih konsepnya. Karena masih banyak materinya, kita segera lanjut nih biar nggak buang-buang waktu. Jadi kan udah dipahami ya. Nah, koefisien koinsidensi. Jadi kenapa kok masuk ke koinsidensi? Jadi koinsiden, ko itu bersamaan, insiden itu kejadian, yaitu tadi yang barusan aku jelasin. Jadi intinya dari slide-nya apa? Inti yang mau aku sampaikan dari slide-nya adalah pindah silang ganda itu akan semakin apa ya, istilahnya pindah silang itu kan susah. Nah, kalau pindah silangnya terjadi 2 kali akan semakin sulit. Nah, dari situ kalian nanti akan bisa menghitung apa? Menghitung bahwa
pindah silang yang terjadi di sini ya. Jadi kan di sini ya, yang teramati dengan yang diharapkan itu biasanya nggak sama. Gimana kok nggak sama? Jadi gini, kalian ngitungnya caranya adalah dengan, kan tadi kan pindah silang ganda itu adalah ketika pindah silangnya terjadi. Misalnya gini ya, berarti berdasarkan slide ini ya, berarti pindah silang ganda itu adalah pindah silang A dan C dan juga pindah silang C dan B gitu kan. Nah, berarti kalau kita hitung secara matematis, peluangnya pindah silang ganda itu adalah pindah silang pertama dikali pindah silang kedua. Itu adalah peluang matematisnya ya, atau ekspektasi kita kalau kita hitung. Nah, realitanya atau yang teramati itu adalah yang di sini, yang di tabel. Nah, koefisien koinsidensi itu didapat dari membagikan yang nyata atau yang teramati dibandingkan dengan yang matematis tadi. Gitu. Nah, ekspektasinya tadi. Dari situ kita dapat koefisien koinsidensi. Nah, misalnya kita dapat di sini ya. Nah, kan kita tahu tadi kan berapa peluangnya kan, ini kan 0,179 ya, pindah silang yang ini 0,179, sementara yang ini A besar B kecil C besar ini kita tinggal 27 tambah 30 tambah 13 ya. Nah, itu 70 kalian bagi dengan 1000. Nah, 0,07 atau kalau kalian kali 100 ya, itu berarti jaraknya 7 cm. Nah, berarti apa? Berarti 0,07 itu 0,07-nya. Nah, itu adalah peluang dari pindah silang kedua ya. Berarti kan 0,07 itu pindah silang dari B ke C gitu ya. Nah, terus A ke C-nya itu adalah 0,179 gitu kan tadi ya. Nah, terus peluang pindah silang ganda berarti apa? Yang matematis itu kalian kalikan ini. Nah, ini kali ini berapa? Nah, ini berarti 0,07 kalian kalikan dengan 0,179. Nah, kalian akan mendapat angka berapa? Sekitar 0,01253. Nah, 1253. Ini yang itu ya, yang di apa kasarannya? Yang expected gitu ya. Yang ekspektasinya. Nah, yang nyatanya berapa? Nah, yang nyatanya kita lihat tadi ada 13 ya kan? 5 sama 8 ya, kan 13. Nah, berarti kalau berdasarkan rumus kan observed bagi expected. Nah, berarti gimana? 13 kalian bagi dengan 0,01, kalian bagi dengan 1000 dulu ya. Bagi dengan 1000 kan ini kan totalnya 1000 ya. Jadi peluangnya itu berapa? Berarti kan 13 per 1000 kalian bagi peluang yang ini. Peluang yang hasil hitung. Nah, kalian akan mendapat nilainya 1,03. Nah, berarti apa pada kasus ini? Kejadian biologis itu melebihi peluang yang kita hitung secara matematis. Nah, itu mungkin saja. Bukan berarti harus selalu lebih kecil ya. Observed nggak selalu lebih kecil, tapi bisa lebih besar. Tapi secara umum itu dia terganggu, terinterferensi. Gitu ya. Terganggu sehingga apa? Sehingga yang kita harapkan, yang kita hitung matematis itu biasanya lebih banyak daripada yang teramati. Jadi yang teramati lebih sedikit. Nah, inilah interferensi. Interferensi itu adalah ya seperti namanya interferen atau gangguan gitu ya. Jadi kasarannya adalah seberapa besar halangan yang terjadi untuk melakukan pindah silang ganda. Jadi pindah silang itu nggak boleh banyak-banyak sebenarnya. Makanya ada interferensi. Nah, pada interferensi itu berarti gimana? Berarti kita ini kejadian bernilai 1 kan. Kita anggap bahwa peluang seluruh kejadian bernilai 1, sementara peluang kejadian yang ada di lapangan berapa? Nah, interferensi akan menyatakan berapa peluang kejadian lapangan tidak bernilai sama dengan matematis gitu. Nah, ini ya, jadi koefisien koinsidensinya berapa? Kan kalau ini tadi kan lebih besar dari 1 ya, berarti interferensinya nggak ada, gangguannya nggak ada. Nah, kalau misalnya kalian dapat koefisien koinsidensinya itu sebesar 0,93 gitu ya. Nah, berarti interferensinya itu adalah 1 dikurangi 0,93. Ini kan COC kan.
coefficient of coincidence 0,93 sama dengan berapa? Interferensinya 0,07 gitu. Jadi kalau kalian ditanyain di soal interferensinya sebesar ini gitu ya, kalian ada pernyataannya sebesar A gitu atau sebesar berapa. Nah, itu kalian bisa dapatnya nggak harus langsung kayak ngira-ngira aja, nggak usah. Kalian bisa ngehitung gitu. Kalian bisa mendapatkan perhitungan yang kayak tadi ini. Gitu. Emang agak ribet, tapi dengan begitu, dengan kalian hanya menentukan ini aja deh. Kalian udah tahu ini, bukan ini deh. Nah, kalian cuma tahu peluangnya BC dan AC, kalian itu bisa menentukan banyak. Kalian udah tahu jaraknya, jarak ya. Terus habis itu kalian bisa menentukan ini. Kalian bisa menentukan koinsidensinya, terus kalian juga bisa menentukan interferensinya. Gitu. Jadi itu dengan hanya paham satu aja cara jawab, kalian bisa menjawab pernyataan-pernyataan yang lainnya. Gitu. Nah, next. Nah, ini ya, ini perhitungannya. Contoh soal, gitu. Ini contoh soal yang udah ada perhitungannya ya. Jadi ini buat dipahami aja lah gitu kasarannya. Karena tadi kan kita udah nyoba soal gitu ya. Kalau ini yang buat pemahaman. Nah, JCO-nya berapa? Double crossing over yang expected-nya. Jadi ini kan kita lihat nih, test cross, proporsi di samping. 244, 81, 23, lalala, totalnya 100. Nah, ingat apa? Pindah silang ganda itu yang paling sedikit. Nah, yang paling sedikit apa? 23 sama 27. Kalau kita lihat di sini 23 dan 27 itu dia menariknya di sini. Dia bertukarnya ini dia malah bertukaran apa? B-nya ya. Berarti B-nya yang di tengah. Berarti urutannya A, B dan C gitu. Berarti posisinya udah ketahuan kan A, B, C gitu. Ini urutan G-nya gitu. Nah, terus jaraknya gimana? Jaraknya berarti kita tinggal hitung aja gitu kan. Kita ini ada misalnya ini yang pindah silangnya yang C, ini kan C 81 sama 89. Terus misalnya pindah silangnya yang apa nih? A gitu ya, pindah silangnya A terhadap B. Ini ada 152 sama 148 gitu. Nah, terus kalian total sama jangan lupa ya, ini jangan lupa double crossing over-nya selalu dipakai double crossing over-nya. Akhirnya apa? Simpelnya kalian akan mendapat dua angka ini, 0,35 sama 0,22. 0,35 yang mana? 0,35 itu yang jelas yang angkanya lebih besar ya, ini ya. Pindah silangnya si A. Si A-nya yang pindah silang. Ini A plus, ini A biasa. Nah, terus 0,22 itu yang mana? 0,22 itu yang pindah silangnya yang C. Yang C ini ada, di sini ada C plus gitu ya. Nah, itu. Berarti kan dapatnya berapa? 0,35 kalian kalikan 0,22. Nah, itu 0,077. Nah, tapi kita berharap nyatanya artinya kita berharap berapa orang atau berapa individu. Berarti kita kalikan total individunya. Jadi ini ya, jangan sampai terkecoh. Kalau kalian dibilang individu yang diharapkan, jadi kalian bukan ditanyakan peluang atau pernyataannya bukan berupa peluang. Berarti kalian ditanyakan individu, berarti kalian kalikan dengan totalnya. Gitu. Jangan sampai terkecoh. Jadi kalian kalikan 1000. Kalau 1000 kalian kalikan totalnya. Di sini totalnya 1000. Gitu. Nah, berarti diharapkan ada 77 individu rekombinan. Nah, sementara yang teramati berapa? Ini ya, 23 sama 27. Berarti cuma 50 ya di sini. Teramati cuma 50. Nah, dibagi dengan 77 kan tadi. 50 bagi 77 sama dengan 0,649 atau 0,65 gitu ya. Berarti apa kesimpulannya? Kesimpulannya interferensinya ada gitu ya. Berarti ada yang mengganggu. Nah, seberapa besar gangguannya? Ya udah tinggal 1 dikurangi 0,65. 0,35 gitu. Nah, itu ya. Jadi hebatnya adalah kalian cuma perlu tahu ini peluangnya pindah silang AB dan pindah silangnya BC, kalian bisa sampai menjawab di sini. Gitu. Itu makanya konsep dasar penting banget, jangan sampai dilupakan. Nah, ini adalah soal yang, ini soal susah nih, seleksi pelatnas nih. Jadi ini mungkin kita lanjut
dulu materinya ya, karena aku takutnya materi yang selanjutnya nggak kebahas. Ini habis itu kita balik ke sini deh. Gitu. Nah, oke, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya dulu deh. Karena nanti takutnya nggak habis. Kalau nggak habis, kasihan kalian nggak kebahas materinya. Nah, oke, nah selanjutnya adalah materinya udah kelihatan ya, Hardy-Weinberg, kesetimbangan Hardy-Weinberg. Jadi Hardy-Weinberg ini mereka merumuskan dari hasil pengamatan ya, pengamatan genetika tingkat populasi. Kalau tadi kan kita membahas, ya insya Allah nanti coba ditanyakan ke Agim ya, ke Kak Agim atau ke Kak Zaki gitu ya, untuk PPT-nya nanti mungkin via Kak Agim atau Kak Zaki. Nah, pertama kita punya asumsi dulu. Jadi di genetika populasi, ketika kita membahas skala yang lebih besar, kita membutuhkan asumsi. Kenapa? Karena terlalu acak ya. Nah, ini penting. Kalian harus perhatikan di dalam mengerjakan soal, jangan sampai kalian terkecoh ya. Perhatikan dengan baik kata-kata ini. Populasinya ukurannya berapa? Sangat besar nggak? Jutaan gitu misalnya. Jadi kalian dikasih tahu suatu populasi yang sangat besar di pulau gitu. Nah, itu berarti udah memenuhi syarat pertama. Nah, kedua syaratnya adalah kawin acak. Jadi kalau di sana dikatakan kawinnya itu tertentu, misalnya hewannya kawinnya pilih-pilih, pilih yang misalnya warnanya lebih cerah, warnanya itu perkawinannya tidak acak. Nah, ini berbahaya. Kenapa? Karena berarti sudah tidak memenuhi asumsi Hardy-Weinberg, berarti tidak setimbang. Jadi untuk memenuhi kesetimbangan itu 5 ini harus terpenuhi. Nah, selanjutnya tidak terjadi mutasi. Nah, kalau dikatakan ada laju mutasi, berarti sama aja tidak memenuhi Hardy-Weinberg. Nggak bisa kalian hitung dengan yang rumus-rumus yang kalian ketahui itu. Nah, terus tidak ada aliran gen. Aliran gen itu kayak gimana? Berarti nggak ada yang pindah. Maksudnya gimana? Kalau pindah 1-2 dan pindahnya terhitung, maksudnya kayak pindahnya terkendali nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya pindahnya bebas gitu ya, artinya misalnya di pulau A itu ada spesies burung, terus di pulau utama atau pulau B gitu ya, pulau A dan pulau B itu ada spesies burung gitu ya. Nah, mereka bebas pindah-pindah. Nah, itu ada aliran gen namanya. Berarti kalian nggak bisa hitung Hardy-Weinberg. Tapi kalau pindahnya terhitung misalnya di bawah gitu, nah itu nggak apa-apa. Nah, terus tidak terjadi seleksi gitu. Maksudnya tidak terjadi seleksi gimana? Ya berarti nggak boleh tuh kalian di pulau A itu nanti ada seleksi terhadap misalnya spesies burung tadi yang warnanya gelap, warnanya kusam itu gampang dimangsa misalnya. Nah, itu nggak boleh, itu nggak memenuhi Hardy-Weinberg gitu. Nah, terus rumus dasarnya, nah ini ya, ini penting banget. Karena kita tahu individu itu diploid ya, 2N, 2N gitu ya. Jangan sampai ini dilupakan 2N ini, 2N. Dia membawa 2 set. Arti apa? Setiap gen ada 2, makanya ada A besar gitu ya. Kita bilang bisa A besar kecil, A kecil kecil. Nah, itu ada 2 lokus, ada 2 lokasi di dalam selnya dia itu, di dalam inti sel, dia ada kromosomnya ada 2, jadi ada 2 lokasi buat gen. Di kromosom yang dari ayah sama kromosom dari ibu gitu ya. Jadi ini yang dari ayah, ini dari ibu gitu. Itu biar bisa visualisasi gitu, gampang. Biar kebayang kali. Nah, ini ada 2 lokus jadinya kan, yang lokus dari ayah, lokus dari ibu. Nah, jangan lupa setiap lokus isinya cuma bisa 1 alel, jangan sampai kalian mikirnya ditaruh 2 lokus berarti isinya 4 gitu, jangan sampai. Itu salah total nanti Kak. Nah, jumlah seluruh alel itu nanti dibagi seluruh lokus dari semua individu adalah 1. Maksudnya gimana? Ya, kan individunya misalnya ada 1000 gitu ya, ada 1000 individu. Nah, 1000 individu berarti apa? Lokusnya ada berapa? 1000 kali 2 gitu ya, kan setiap individu bawa 2, berarti kali 2, berarti ada 2000 gitu ya. Nah, terus alelnya ada berapa? Nah, setiap lokus kan ditempati alel, jadi terserah mau itu asal, mau itu alel. Tapi kalau kalian total, totalnya adalah 2000. Jadi A besar tambah A kecil pun pasti 2000. Jumlah A besar tambah jumlah A kecil. Nah, peluang dari
alel A itu adalah P, gitu ya. Aku misalkan P, maka peluang A kecil itu 1 min P gitu. Maksudnya gimana? Ya, gampangannya gini deh. Jadi ada misalnya dari 2000 ini yang gampang dulu aja ada 1000 gitu ya. Ada 1000 alel A gitu ya, A besar. Nah, terus alel A kecilnya berapa? Ya udah tinggal 2000 kurangi 1000 kan. Atau kalau dibentuk dalam peluang, ini kan dalam peluang ya. Kalau dalam peluang berarti kan 1000 A besar ya, berarti peluangnya adalah 1000 per 2000, berarti setengah gitu kan. Peluangnya adalah setengah untuk A besar gitu. Nah, berarti peluangnya A kecil berapa? Peluangnya A kecil adalah 1 dikurangi setengah. Ya sama aja setengah gitu ya. Kan sama-sama 1000 gitu. Itu kalau ada angkanya 1000 itu. Kalau nggak ada angkanya ya ini pakai peluang-peluang ini 1 min setengah. Nah, apabila peluang alel A itu A kecil ya, aku misalkan Q, kalau ini kan P ya. Kalau ini Q berarti P ditambahin Q itu pasti 1 gitu. Pasti jadi 1. Nah, karena P tambah Q itu sama dengan 1, bisa kita manfaatkan sifatnya matematika. 1 dikuadratkan berapa? 1 kan? Tetap 1 gitu kan, nggak berubah. Berarti apa? Karena P plus Q itu sama dengan 1, berarti P plus Q itu bisa kalian kuadratkan. Itu hasilnya akan tetap 1. Sehingga membentuk apa? P kuadrat ditambah 2PQ tambah Q kuadrat sama dengan 1. Atau yang ini, yang aku kasih gambarnya ini. Nah, udah dapat kayak gini, apa sih pentingnya? Nah, apa sih pentingnya? Pentingnya adalah kalian harus paham P kuadrat itu apa? P kuadrat itu adalah peluangnya P kan. Peluangnya P dikali peluangnya P. Berarti apa? Berarti adalah peluang suatu individu itu membawa 2P gini kan. Membawa kedua lokusnya diisi si A besar gitu kan. Kedua lokusnya isinya A besar sama A besar. Ingat kejadian ganda kan tadi dikalikan kan. Makanya ini karena peluangnya A besar itu adalah P dan dia terjadi 2 kali, berarti kan P dikali P, makanya P kuadrat gitu. Nah, terus kalau heterozigot itu kenapa kok 2PQ? Karena ini. Karena gini, kan ada A besar, A kecil ya. Misalnya ini ayah, ini ibu ya. Ini ayah, ini ibu. Ayahnya ngasih A besar, ibunya ngasih A kecil gitu. Nah, itu peluangnya adalah P kali Q kan. Nah, bagaimana kalau misalnya ayahnya ngasih A kecil, ibunya ngasih A besar? Nah, ini yang sering dipertanyakan. Kalian kan akhirnya biasanya cuma ngitung PQ, nggak dikali 2, karena kalian melupakan bahwa bisa aja ayahnya ngasih A kecil, ibunya ngasih A besar. Nah, ini juga PQ. Jadi ini PQ, ini juga PQ. Akhirnya apa? PQ ditambah PQ sama dengan 2PQ gitu. Itu kenapa heterozigot itu 2PQ. Karena bisa jadi ayahnya yang ngasih kayak itu, bisa jadi ibunya. Nah, terus untuk yang Q-nya gimana? Sama aja kayak yang P gitu. Ini kan A kecil kan, berarti peluang Q dikali peluang Q. Nah, jadi Q kuadrat gitu ya. Nah, itu semua di total pasti sama dengan 1 gitu. Jadi itu untuk rumus dasarnya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal nih. Nah, ini gampang sih contoh soalnya. Nah, suatu pulau besar diketahui peluang alel A sebesar 0,2. Tentukan individu heterozigot berapa. Nah, ini kan kalian udah tahu ini ya. Gunakan dua rumus ini ya. Gunakan dua rumus ini. Gunakan dua rumus ini. P plus Q sama dengan 1, terus P plus Q kuadrat sama dengan 1 kuadrat. Jadi dua sifat ini, P plus Q sama dengan 1, terus sama yang ini, itu bisa kalian pakai untuk mengerjakan soal yang ini. Ya, aku kasih, ini simpel sih, aku kasih 2 menit ya, 2 menit mulai dari sekarang. Gak apa-apa, selesai nggak selesai, kalian tulis aja. Kayak kalian sampai misalnya kalian masih menghitung apa, tulis aja. Kalian misalnya menghitung sampainya masih di, misalnya kalian masih baru dapat peluangnya yang A kecilnya gitu, gak apa-apa. Yang penting aku bisa lihat kalian sejauh mana nih nangkepnya di materi.
Ini rumusnya ya. Terus ini peluangnya 0,2. Oke, udah 2 menit nih. Yuk, dijawab di chat atau langsung open mic, nggak masalah. Ya, cepat. Selesai nggak selesai nih? Kalian sampai mana nih ngitungnya? Silahkan langsung dijawab aja di chat. Nggak masalah. Kayak kalian baru dapat angka apa, kalian tulis aja. Yuk, gimana nih? Ayo. Oke. Ini ada Labaika ya. Sudah menjawab 0,32, 0,4. Oke. Yang lainnya gimana? Yang lainnya? Udah nangkep apa nih? Udah dapat angka apa nih? Udah sampai angka apa dalam 2 menit? Misalnya Ivan nih. Ivan udah sampai mana Ivan? Gimana? Udah sampai jawab apa Ivan? Ya, Ivan mungkin suaranya ada nggak ini? Nggak ada. Oke, nggak apa-apa deh. Kalau tadi siapa nih? Nah, Caca gimana nih Caca? Caca udah sampai mana nih ngitungnya? Gimana Caca? Tadi ngitung ini sudah sampai mana? Udah sampai jawabannya atau misalnya masih belum nih? Nggak apa-apa. Kalau masih belum, sampai mana gitu? Atau mungkin ada yang bingung? Nah, kalau ada yang bingung langsung tanya aja ya. Jangan malu-malu buat tanya, karena ya malu bertanya nanti susah pas ngerjain. Gitu kan. Oke. Ya, jadi karena nggak ada yang tanya, aku asumsikan kalian udah ngerjakan gitu ya. Aku asumsikan kalian udah ngerjakan. Nah, jadi gini. Kan kita kembali ke konsepnya tadi. Nah, jadi basic banget konsepnya. Ya, emang agak nyebelin, cuman ketika kalian dikasih soal yang pengembangan dari ini, kalian akan sangat memanfaatkan basic konsepnya. Nah, karena 0,2 peluang alel A besar, berarti peluang alel A kecil adalah 1 min 0,2. Berarti peluang A kecil adalah 0,8. Nah, sekarang kita udah tahu P-nya sama Q-nya gitu kan. P-nya yang A besar, Q-nya yang A kecil gitu kan. Nah, karena P dan Q udah tahu, sekarang kita tinggal nentukan aja. Tinggal menentukan yang heterozigot. Nah, heterozigot tadi apa? Heterozigot 2 PQ. Berarti tinggal kita kalikan 2 dikali apa? Dikali 0,2 ya. P-nya 0,2, Q-nya adalah 0,8. 0,2, 0,8 adalah 0,16. Terus kalian kali 2 sama dengan 0,32 gitu. Itu proporsi individu heterozigot. Nah, soal kedua, oke, jadi soal kedua kita bahas ya, biar agak cepat. Nah, 64% membawa alel M besar. Berapa peluang alel M besar? Nah, ini nih. Ini agak menjebak nih. Berapa peluang alel M besar? Kalau populasinya 64% membawa alel M besar. Nah, jadi ini sebenarnya pertanyaan jebakan ya yang bawah ini ya. Jadi gini, maksudnya gimana? Nah, 64% membawa alel M besar. Berarti terserah siapapun itu, M besar, M kecil, M besar, pokoknya dua ini, dia ini totalnya 64%. Nah, jangan sampai tertipu ya.
Nah, ini jadi bukan peluang alelnya M berarti sama dengan 60%. Enggak gitu. Tapi apa? M besar, M kecil ditambah M besar itu 64%. Nah, ini menariknya nih. Di sini titik menariknya. Jadi, berarti apa? Kan ini M besar itu berarti P kuadrat ditambah 2 dikali PQ sama dengan 64. Gitu. Nah, ini. P kuadrat ditambah 2PQ sama dengan 64%. Nah, ini totalnya 64%. Nah, terus gimana dengan populasi yang membawa M kecil? Yang membawa M kecil. Nah, yang membawa M kecil itu ada sebanyak, berarti kan yang membawa M kecil itu 64 kurangi 100 kurangi 64 berarti 36 ya. 36 itu adalah yang membawa ini. Jadi Q kuadrat ditambah 2PQ itu sama dengan 0, ini sama dengan 36%. Nah, ini kalian bisa hitung berapa peluang RLM gitu ya. Nah, ingat sifatnya apa? Ingat sifatnya bahwa P kuadrat, kok P kuadrat? Bahwa P plus Q sama dengan apa? Sama dengan 1. Nah, dari sini kita bisa modifikasi. Jadi kenapa kok aku bilang penting banget kalian tahu P plus Q itu sama dengan 1? Karena di sini kalian nggak akan bisa menyelesaikan kalau Q-nya nggak kalian ubah. Jadi apa? Berarti apa? Q sama dengan 1 min P kan. Nah, akhirnya apa? Kalian bisa masukkan di sini. P kuadrat ditambah 2 dikali P dikali 1 min P sama dengan 64 gitu. 64%. Nah, kan dari sini berarti kalian udah mendapatkan satu persamaan yang cuman ada satu variabel. Nah, kenapa aku nulis 2 di sini? Karena ya kalian bisa milih pakai Q atau pakai P, tapi yang jelas apa? Yang jelas kita taunya yang M ini ya, yang taunya 64 tadi, ini 36. Jadi kalian bisa pakai kedua arah. Gimana cara menyelesaikannya? Nah, ini penting banget. Kalian bentuk persamaan plus ini 2P, terus habis itu dikurangi 2P kuadrat ya. Kan 2P kali P kan, kali minus P, jadi 2P kuadrat sama dengan 0,64 ya, 64% kan 0,64. Nah, nanti ini kan bisa menghilangkan kan, P kuadrat sama minus 2P kuadrat itu kan menghilangkan, jadinya apa? 2P dikurangi P kuadrat sama dengan 0,64 gitu. Nah, udah, kalian udah bentuk persamaan kuadratnya. Kalian tinggal kerjain aja. Misalnya kalian, nah biar cepat ya, kalian harus bisa pakai kalkulator. Nah, kalau pakai kalkulator, itu caranya misalnya kalian pakai kalkulator, kalau bisa kalian pakai kalkulator ini, FX 991, ya ini, sharingnya Casio yang minimal segini lah. Kenapa? Karena buat perhitungan kayak gini, kalian kalau mau hitung manual, waktu kalian habis. Jadi gunakan kalkulator kalian. Jadi kalau di kalkulator ini kalian bisa ini ya. Jadi klik yang alfanya, ditekan ada tombol alfanya, terus kalian pencet yang kurung ini, nanti kan akan muncul X kan. Nah, terus habis itu X-nya kalian kuadrat. Jangan lupa kasih minus ya. Kan kalian tinggal bentuk aja ini. Jadi ini kalian ganti dengan X gitu. Berarti kan kalau diganti dengan X, berarti kan 2X min X kuadrat sama dengan 0,64 gitu ya. Nah, minus X kuadrat ditambah 2, terus pencet alfa lagi, terus pencet ini lagi, kurung belakang lagi, biar kurung tutup lagi, biar jadi bentuk X. Kan. Terus pencet alfa, pencet yang kalk gitu. Nanti kalian akan dapat sama dengan. Bentar. Ini modenya belum. Nah, jadi 2X dikurangi X
kuadrat sama dengan, nah sama dengan berapa? Sama dengan ini peluangnya 0,64. Terus tinggal kalian shift, terus habis itu kalk lagi. Jadi itu ada solve-nya. Nah, itu langsung kalian bakal dapat. Nah, kalian akan dapat ininya. Nah, akan dapat nilai M itu sebesar 0,4 gitu. Tapi buat kalian yang pintar buat hitung bentuk persamaan kuadrat juga nggak masalah sih kalau kalian bisa faktorisasi, simpel banget. Nah, jadi nilainya adalah 0,4 ya peluangnya. Jadi jangan sampai kalian langsung jawab 64 aja gitu. Itu jangan sampai tertipu di situ karena ini ya kuncinya di sini yang membawa alel M itu nggak cuma M besar. Jadi nggak bisa langsung kalian akarkan aja, nggak bisa. Gitu. Oke. Jadi ini kan banyak banget kan hitungannya. Nah, jadi ini basic banget, cuman jangan sampai terkecoh. Kalau kalian bisa menghitungnya dengan baik, nah pasti kalian langsung jawabnya cepat. Kenapa? Karena ya tinggal masukin kalkulator kalau kalian tahu jawabnya, cara jawabnya gitu. Oke. Nah, terus kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, kita agak pun. Nah, kasus khusus hemizigot. Jadi ini kasus khusus ya. Kasus khusus ini kasus yang nggak lazim. Hemizigot itu gen terpaut X. Nah, pada laki-laki X itu cuma satu ya, kan laki-laki itu kan XY, kalau perempuan kan XX. Nah, karena cuma satu X-nya, berarti lokusnya cuma satu. Nah, akhirnya apa? Proporsi pembawa alel adalah peluang alel itu sendiri. Jadi, misalnya nih di suatu populasi, ini ya, misalnya di suatu populasi itu yang cowok peluang apa ya, yang terpaut X itu apa ya, misalnya buta warna itu terpaut X apa ya, lupa. Ya misalnya suatu yang terpaut X itu misalnya mitokondria deh, itu terpaut X itu. Nah misalnya ada mutasi mitokondria, misalnya kita sebut sebagai M kecil gitu ya, M kecil terus M besar itu normalnya. Nah, mutasi mitokondria ini bikin dia mitokondrianya nggak efisien gitu kasarnya. Nah, anggap peluangnya itu M besar sama M kecil itu 0,8 banding 0,2. Nah, berarti pada laki-laki, ya, misalnya ini di laki-laki kan, ini populasinya laki-laki doang. Jadi kayak kalian cuma nyurvei laki-laki. Nah, berarti apa? Karena peluang alel itu adalah proporsi pembawa itu sendiri, berarti kalau orangnya ada 100, ya berarti 80 itu M besar, 80 itu orangnya normal, yang 20 itu membawa mitokondria yang kurang efisien tadi. Itu hemizigot. Kenapa dinamai hemi ya? Karena dia cuma setengah gitu ya, setengah-setengah, nggak full. Gitu. Namanya hemi. Karena ya itu tadi karena ada X sama ada Y gitu kan. Tapi dia cuma bisa diterpaut X ya, ingat ya. Kalau Y kan perempuan nggak punya, jadi ya di populasi kalian cuma bisa ngitung laki-laki kalau Y-nya. Gitu. Nah, terus 3 alel dalam 2 lokus. Nah, ini yang menarik. Kenapa kok menarik? Karena nanti bentuknya beda lagi nih. Jadi misalnya ada warna gitu ya, warna pada kelinci, ada warna putih itu misalnya dia aksar. Terus habis itu dia hitam itu A kecil. Terus misalnya ada warna coklat. Nah, coklat itu misalnya A minus gitu ya. Nah, A minus itu misalnya coklat. Nah, kan ada 3 nih. Terus ngitungnya gimana? Nah, ingat. Kita tinggal modifikasi sedikit. Akhirnya bentuk dasarnya bukan P plus Q sama dengan 1, tapi P plus Q plus R sama dengan 1. Nah, terus di kuadrat. Nah, di kuadrat jadinya ini. Kan P pangkat 2 ditambah 2PQ tambah Q kuadrat tambah 2PR tambah R kuadrat tambah 2QR. Nah, udah kan ini ada 2PQ, ada 2PR, ada 2QR. P sama Q, P sama R, Q sama R gitu kan. Nah, itu totalnya sama dengan 1. Jadi hitungannya cuma berubah jadi kayak gini. Bukan berarti hitungannya hilang gitu langsung, enggak, cuma kayak hitungannya jadi kayak gini aja. Nah, ingat juga salah satu tips yang gampang adalah
kalau kalian tahu proporsinya, kayak misalnya gini, kalau misalnya kalian diketahui nih, kalian tahu R kuadrat, gitu. Misalnya yang resesif R kuadrat ya, jadi ini paling resesif, jadi ini dominan. Jadi ini resesif terhadap hitam, hitam resesif terhadap putih gitu ya. Nah, untuk menghitung itu usahakan kalian hitung yang paling sini dulu. Usahakan yang paling resesif dulu. Kenapa? Karena kalian berarti cuman perlu ngitung ini R kuadrat plus 2QR. Ini doang. Kok R kuadrat plus 2QR. Kalian cuman perlu menghitung individu yang coklat ya. Jadi kalian misalnya dikasih tahu individu yang coklat sebanyak 20 apa ya namanya? 40 deh gitu. 40 per 1000 gitu. 40 dari 1000 total individu cuma 40 yang coklat. Nah, itu kalian usahakan hitung dari sini dulu. Karena apa? 40 itu berarti ke semua dari 40 itu pasti genotipenya adalah R kuadrat gitu kan. Karena dia resesif gitu. Jadi hitungnya dari yang paling resesif dulu kalau alelnya lebih dari 2 gitu. Jadi kayak ada 3 atau 4 alel misalnya gitu ya. Dalam 2 lokus ada 4 alel gitu. Ngitungnya dari yang paling resesif dulu. Gitu. Nah, terus ini nih yang kataku tadi pindah itu nggak boleh, tapi kalau terkendali boleh. Ini migrasi dapat merubah proporsi alel. Nah, proporsi alel baru itu adalah alel barunya itu berapa dibagi lokusnya totalnya berapa. Maksudnya ya kayak misalnya ada 1000 gitu ya, ada 1000 individu. Berarti kan ada berapa lokus? Ada 2000 lokus. Nah, terus misalnya ada migrasi 100 gitu ya, ada masuk 100 orang. Berarti kan jadi 1100. Nah, berarti sekarang lokusnya ada berapa? 2200 gitu aja sih. Itu maksudnya. Nah, alelnya pasti juga jadi 2200, tapi komposisinya belum tentu sama. Yang 100 ini kan belum tentu komposisinya sama dengan 1000. Misalnya di sini A besarnya ada 0,5 gitu ya. A kecilnya 0,5. Seimbang. Tapi bisa jadi di 1000 ini 0,6, 0,4 gitu kan. Nah, kita nggak tahu nih. Maksudnya kita kita nggak bisa langsung serta-merta anggap sama saja. Jadi kita harus perhatikan 2 itu tadi. Jadi kita harus perhatikan ini. Proporsi keduanya baru nanti dari itu. Nah, ini. Apabila P1 adalah frekuensi awal dan T1 adalah populasi awal, lalu P2 adalah frekuensi pendatang dan T2 populasi pendatang, maka P3 atau frekuensi yang totalan ya gitu. Frekuensi setelah ditotal itu adalah gini. Jadi P3 atau yang terbaru lah itu adalah P1 kali T1. Jadi kayak kasarannya gini, kalian menghitung jumlah individunya gitu ya. Kenapa? Karena gini, ini kan kok individu jumlah alelnya, ini kan peluang alel ya, ini peluang alel. Misalnya 0,5 gitu. Ini kan tadi kan 1000 gitu ya. Mana tadi? Nah, ini ya. Ini ya, kita dari sini deh, kita ambil dari sini. P1-nya berapa? 0,6. 0,6. T1-nya berapa? T1-nya 1000 kali 1000 gitu ya. 1000 ya gitu. Nah, P2-nya berapa? P2-nya ada berapa ini? P2-nya 100 P2-nya 0,5 ya. Ditambah 0,5 dikali 100. Nah, terus dibagi T1 tambah D2. T1 tambah D2 1100 ya. Nah, kenapa kok Mas Haris nggak pakai ini, kok nggak pakai jumlah lokus? Ya karena gini, secara matematis itu nanti kalian kali 2, di sini kali 2 lagi, terus di sini kali 2, ya udah coret aja semuanya. Ini bisa dicoret semua. Ini dicoret sama yang di sini. Jadi kayak kenapa nggak pakai lokus? Karena ya kalau dihitung sama aja kecoret gitu. Jadi kalian nggak usah ngitung nambahin kali 2 nanti malah nggak teliti salah hitung. Langsung aja gitu. Nah, ini berapa nih? 0,6 kali 1000 itu berarti kan 600 ya. 600 ditambah 50 dibagi 1100.
Nah, berapa tuh? 650 bagi 1100 sama dengan ternyata hasilnya jadi berapa? 0,590 tuh kan. Jadinya kan bukan 0,6 lagi, jadi 0,59 ya, walaupun masih mirip, tapi ketika perhitungan jangka panjang, artinya ketika udah nggak ditambahin populasi lagi, ya udah dia nggak bakal pernah 0,6 lagi karena ya udah tinggal 0,59 gitu. Dan ketika kalian ambil acak, ya udah misalnya kalian ambil acak dari misalnya udah 1100 ini ya, udah nyampur gitu, udah beres. Nah, terus kalian mau ngambil lagi, kalian bawa pulang 100. Nah, ya udah peluang kalian mendapatkan peluang alel A besar itu di dalam yang 100 yang kalian ambil itu ya 0,59 bukan 0,6 gitu. Jadi itu. Nah, oh ya, juga sedikit tambahan kayaknya ya. Nah, ini sebelum soal ada sedikit tambahan. Nah, sedikit tambahan apa? Sedikit tambahannya adalah perhitungan dengan ini. Perhitungan populasi. Perhitungan populasi juga ini biasanya nanti ngaruh ya. Perhitungan populasi itu biasanya kalian take and release ya. Take and release. Misalnya gini, kalian menghitung mensampel sebanyak 100 ekor ayam di suatu pulau gitu ya. Suatu pulau misalnya di Pulau Madura. Di Madura kalian mengsurvei 100 ekor ayam yang liar gitu ya. Ayam liar. Nah, ayam liar kalian tandai. 100 ini kalian tandai kepalanya, kalian tandai warna pink gitu misalnya biar beda, biar kelihatan warna pink, 100 pink gitu ya. Nah, terus kalian lepas. Nah, setelah mereka beberapa lama, kalian balik lagi ke sana, kalian ambil 100 lagi. Kalian ambil 100, ternyata misalnya gini, ternyata kalian dari 100 itu cuman ada 20 yang warna pink. Nah, kalau gitu berarti berapa total individu gitu, perhitungan kasar total individu atau perakiraannya, ya udah berarti 100 sama dengan 20/100. Kok bisa gitu? Ya karena ketika kalian ini ya, kan 20, jadi yang pink itu cuman 20 dari 100 yang kalian ambil kedua kan. Jadi 20 pink dari 100 yang kalian ambil. Berarti proporsi aslinya itu cuman segitu emang. Gitu. Aslinya itu kalian cuman, pinknya itu cuman merepresentasikan 20/100-nya. Jadi kalian nandai 100 pink itu cuman segitunya dari total populasi. 20/100 kali 100 berarti ini total ya, total. Nah, berarti kan berarti 5 kali 100 berarti 5.000 total populasinya. 5.000, sorry 500 ya ampun. Nah, 500 adalah sama dengan total populasi gitu. Jadi total ayam liar yang ada di Madura yang tadi kalian hitung itu adalah 500 gitu. Ini perhitungan take and release, ditandai, dilepaskan. Terus nanti kalian ambil lagi, lihat ada berapa. Itu simple sih. Itu simple, kalian bisa analogikan sama misalnya kalian mengambil 100 kancing gitu ya, 100 kancing, terus dari 100 itu 100 itu kalian ambil semua itu dari total itu nggak diketahui berapa ya, itu kalian nggak tahu berapa satu wadah, kalian ambil 100, kalian tandai warna pink gitu, terus kalian kembalikan gitu. Nah, terus kalian kocok lagi wadahnya, kalian ambil lagi 100, ternyata cuma ada 20 yang warna pink. Nah, itu sama aja kayak gitu analoginya gitu. Simpel. Nah, sekarang kita masuk ke soal. Jadi kita masuk ke soal. Bentar. Hotspotnya nyala. Oh ya, hotspotnya nyala. Oke. Ya, karena waktunya menipis nih. Nah, kita tinggal 5 menit. Kita bahas ini ya. Kita kerjakan ini. Nah, ini menarik ya. APO dan MN. APO, dia dominansinya gini. A itu sama dengan B. Terus O itu paling apa? Kalau A besar, B besar jadi darah AB. Kalau A besar O jadinya A. Kalau B besar O jadinya B. Kalau O kecil besar O sama O jadinya baru golongan darah O gitu. Nah, MN ini kodominan, berarti kalau M sama M ya M. Berarti
golongannya M. Kalau N sama N, N. Kalau MN, MN. Gitu aja simpel. MM, MN, M. NN. Nah, ini ada dua populasi. Kemungkinan dihasilkan anak bergolongan darah O dari persilangan individu antar kedua populasi adalah kurang dari 20%. Nah, darah B ya. Nah, berarti apa? Gini, kalian ditanya. Jadi ini agak kompleks ya, tapi aku pandu, cuman kalian hitung sendiri ya. Nah, jadi gini, caranya adalah kalian kan tahu ini proporsi alelnya 0,1, 0,5, 0,1, 0,7. Nah, ditanyai golongan darah B yang menghasilkan O kan. Berarti kan yang bisa itu kan BO kan, IBIO kan, IBIO. Atau IBI 0 sama aja. Nah, IBI 0 berarti kan 0, kalau di populasi 1 0,1 dikali 0,5 dikali 2. Jangan lupa kali 2-nya. Nah, ini kan menjebak kan. Kadang kalian langsung kalikan aja gitu. Ternyata salah, karena lupa nggak kali 2. Terus yang populasi 2 gimana? Berarti 0,1 kali 0,7 kali 2 gitu kan. Kali 2. Nah, berarti berapa tuh? Ini 0,01. Terus ini 0,014 ya. 0,01 ini 0,014. Nah, ini udah tahu segini. Tapi, nah ini kecohan lebih lanjutnya adalah golongan darah B. Jadi apa? Cakupannya bukan total gini, enggak. Cakupannya itu cuma golongan darah B. Jadi kalian disuruh membandingkan proporsinya ini terhadap golongan darah B. Berarti golongan darah B kan ada IBI 0 sama IBIB. Berarti IBIB apa? 0,1 kuadrat gitu. Jadi ini 0, tulisannya kok jelek banget sih. Aku hapus dulu. Nah, jadi kan 0,01 ya tadi. 0,01 sama 0,014 gitu. Ini populasi 1, ini populasi 2. Nah, ini yang IBIO. Terus totalnya gimana? Nah, totalnya di sini itu 0,01 ditambah 0,01. Nah, di sini juga 0,01. Berarti totalnya golongan darah B itu sebenarnya adalah 0,02 sama 0,024 gitu ya. Nah, baru kalian udah nemu dua ini, kalian bagi nih. Peluangnya 0,01 dibagi 0,02 terus ditambah peluangnya kok ditambah ya. Dikali 0,014 diper 24 itu berapa? Aku hitung dulu ya. 0,01 per 0,01 itu pasti setengah 0,02 ini setengah ya. Ini seperdua. Nah, yang 14 ini 14 bagi 0,024 ya. Nah, ini 0,58. Nah, ini 0,5 0,58. Kalian kalikan 0,58 kali 0,5. Apa tuh? 0,29. 0,29. Itu baru sampai kemungkinan indukannya bertemu. Nah, itu indukannya ketemu, belum anakannya. Anakan bergolongan darah O-nya berapa kemungkinannya? IBI 0. Seperempat kan? Karena kan nanti anakannya ada kemungkinannya kan golongan darah BB, BO sama OO gitu kan. Nah, yang kita carikan yang ini kan cuma seperempat. Ini kan 1, 2, 1 gitu kan. Ini kan cuma seperempat. Berarti 0,29 itu masih kalian kali seperempat. Berapa itu? Totalnya berarti 0,07 atau kalau dalam persen dia cuma 7%. Berarti ini benar. Jadi itu ya cara ngerjakannya. Agak ribet, iya, cuman itu cara ngerjakannya. Nah, kalau kalian males ngerjakannya, perhatikan aja. Kan tadi berapa kali lipat tuh kali-kalinya? Banyak ya. Kalian cuma perlu menyelesaikan sampai sini aja. Kalian selesaikan sampai sini aja. Udah sampai 0,29, udah ketahuan. 0,29 dan anakannya itu, ini belum sampai anakan gitu kan. Berarti lebih kecil, udah selesai gitu. Jadi kalian nggak perlu ngitung sampai bawah. Kalian yang penting tahu cara ngitungnya. Jadi
ngitungnya adalah total dari B. Jadi total dari B itu adalah B besar, B besar, B besar, B besar sama O gitu ya. Jadi ini totalnya itu berapa, terus habis itu B0 itu dibagi sama total tadi ini. B besar sama B besar O ini. Gitu. Jadi itu cara ngitungnya yang A. Nah, terus yang B, nah, pencampuran dua populasi N yang baru sebesar 0,40. Ya udah, ini tinggal kalian hitung ya dengan rumus yang tadi. Nah, ini ya. Rumusnya yang ini. Dan berarti 4.000 dikali berapa? Nah, bentar. 4.000 dikali ini N-nya ya. 4.000 dikali 0,2 berarti kan berapa itu? 200 ya. Kok 200 ya ampun. 800 guys. 800 ya, 800. Terus habis itu 6.000 kali 0,6 berarti kan 3.600. Ini kok banyak. Nah, 800 tambah 3.600 berapa? 4.400. Nah, 4.400 kalian bagi ini 4.000 tambah 6.000 berapa? 10.000 ya. Bagi 10.000 berarti berapa? 0,44 gitu. Nah, ini kan dia bilangnya 40 ya. Ini kan kita ngitungnya 44. Berarti ini salah. Selesai. Yang B. Cepet kan ngitungnya. Yang penting kalian tahu aja yang dihitung apa gitu kan. Rumusnya apa, istilahnya cara menghitungnya gimana gitu, kayak basic konsepnya kalian megang, ini megang, selesai. Nah, yang C, pencampuran dua populasi dengan proporsi berapapun akan tetap menghasilkan frekuensi alel B pencampuran sebesar 0,1. Jadi proporsi apapun, apakah frekuensi alel B-nya tetap 0,1? Nah, ini kalian cuma ngelihat konsepnya aja kan. Ini kan tadi kan ini ya, konsepnya itu di slide sebelumnya. Nah, kan P1, T1, P2, T2. Nah, kalau nilai P1 sama dengan T2, sama dengan P2, kan ini kan P1 sama dengan P2 kan, kalau kalian lihat di sini kan. 0,1, 0,1. Ya udah, berarti kan nggak ngaruh gitu. Berarti kalau kalian ubah sama aja dengan P1 dikali T1 tambah T2, kan bisa dikeluarkan kan, ini kan berarti kan nanti P1-nya bisa dikeluarkan karena P2-nya sama dengan P1. Jadi ini nanti sama aja P1 gitu. Terus dibagi T1, T2. Nah, ini tinggal coret. Jadi nggak berubah gitu. Jadi frekuensinya populasi dengan proporsi berapapun. Jadi kalian mau ngambil cuma 500, mau ngambil berapa, tapi kalau B-nya ini sama aja, populasi 1 sama 2, B-nya nggak ada bedanya, ya udah. Pasti B-nya sama gitu. Itu ya. Nah, terus yang D, ABO dan MN berada dalam kromosom yang sama 20 cm. Frekuensi alel-alel satu populasi terisolasi akan berubah sekalipun terjadi perkawinan acak. Nah, ini. Ingat aturannya. Aturannya ada nggak di sini bilang bahwa nggak boleh ada pautan? Nggak ada kan? Aturannya bilang ya udah nggak pengaruh ada pautan ada enggak. Yang jelas nggak ada 5 ini. Pentingnya nggak ada 5 ini. Inilah jebakan yang aku maksud tadi, kalian udah paham sama hitung-hitungannya ternyata lupa konsepnya. Terus kalian malah ribet ngitung kan, kalian habis-habisin waktu di sini kalian ngitung-ngitung gitu kayak nyari jawabannya gitu. Padahal udah jelas nggak pengaruh berapapun jaraknya satu gen sama lainnya. Yang jelas apa? Ini dia kalau sudah memenuhi syaratnya ya udah nggak masuk gitu. Gitu ya. Kalau udah memenuhi nggak ngaruh. Gitu. Oke, jadi itu caranya untuk apa dibilangnya kasarnya? Caranya untuk menjawab soal Hardy-Weinberg gitu ya. Nah, ini ya. Oke. Jadi ini buat short course-nya itu kurang lebih seperti ini. Nah, ada nggak yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Gimana nih? Sebelum kita cukupkan, ada yang mau ditanyakan dulu? Gimana? Misalnya Brian gitu, ada yang mau ditanyakan nggak? Langsung aja raise hand.
Kalau ada yang mau tanya langsung aja raise hand atau bahkan langsung unmute aja nggak apa-apa deh, gitu. Biar cepat gitu ya. Gimana nih? Sambil aku lihat ada nggak ya yang mau tanya. Oke. Rehan, gimana Rehan? Udah paham? Kalau udah paham bisa munculkan emot itu ya, munculkan emot jempol atau apa gitu kalau udah paham. Gimana Rehan? Oke, sip. Adil, ada yang mau ditanyakan Adil? Nah, ini. Oke. Ya, nih. Kalau masih ada yang ini kan Q&A gitu kan. Waktu untuk sesi Q&A itu masih ada. Jadi kalian kalau ada yang mau tanya langsung aja gitu. Langsung raise hand gitu. Raise hand terus nanti langsung habis itu langsung on mic gitu ya. Gak apa-apa, nggak usah malu-malu. Bertanya itu bukan tanda apa. Bertanya itu tanda kalian ingin improve gitu. Kalian ingin lebih baik karena kalian nggak tahu dan kalian ingin tahu. Jadi bertanya aja, nggak masalah. Kan walaupun istilahnya pertanyaan kalian remeh, tapi bisa jadi berpengaruh gitu di soal. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan saja langsung gitu. Yuk, mana nih yang mau nanya nih? Ya, bagi teman-teman yang mungkin ada pertanyaan gitu, bisa langsung ditanyain aja. Atau kalau masih malu-malu gitu, bisa lewat private chat gitu ke Haris. Ya, boleh-boleh. Kalau masih malu-malu, boleh aja langsung PC gitu kan, private chat-nya ini, Zoom-nya. Jadi nanti langsung aku jawab. Migrasi, kasus khusus. Sini yang slide sebelumnya ya. PPT sebelumnya. Ini soalnya agak ribet, takutnya nggak cukup. Tapi konsepnya sama kok. Ini soal ini konsepnya sama. Cuman aku sarankan, ini karena ini soal pelatnas ya. Jadi aku tidak menyarankan untuk dipaksa ngerjain. Kenapa? Karena memang kompetensinya terlalu jauh di atas. Walaupun konsepnya sama, tapi ini sebenarnya contoh kayak bagaimana konsep yang tadi barusan si simple ini tadi itu diterapkan jadi soal yang sangat susah. Kasarnya gitu. Jadi bahkan di tingkat pelatnas saja kalian tetap back to basics. Gitu. Di tingkat pelatnas saja kalian tetap menggunakan konsep dasar. Ya. Gimana? Beneran nih? Gak ada yang mau tanya nih? Nanti jangan-jangan udah selesai, taunya masih bingung gitu kan. Janganlah. Jadi kalau masih ada yang bingung, langsung aja ditanyain. Gitu ya. Ini Ahmad Darisa udah nangkep yang pautan genetiknya? Gimana? Udah paham belum? Kalau udah paham, pakai emot jempol. Oke. Kayaknya udah paham semua ya memang. Ya memang ini kayak konsepnya basic sih. Cuman aku bahas ini kenapa? Karena memang disinilah masalahnya. Kita sering melupakan konsep yang dasar sehingga ketika dikasih soal yang dasar itu kayak soal itu seakan-akan nggak bisa dikerjakan padahal kalau kalian tahu konsep dasarnya itu masih bisa. Dan kenapa kok genetika ini juga dibahas? Karena pasti jelas ya, hanya yang nggak suka genetika di biologi karena hitung-hitungan. Padahal justru genetika itu
yang paling bisa dipastikan jawabannya. Kalian cuma ngitung peluang, jawaban kalian pasti ada gitu, kayak pasti kejawab gitu. Misalnya kayak gimana? Misalnya kayak ini. Misalnya kayak ini nih, bisa gampang lah. Kalau misalnya kalian tanyain tentang anatomi gitu ya, kalian ditanyakan bagaimana apa misalnya pernyataannya proses itu ya keringat gitu ya, membentukkan keringat, terus habis itu keringat adalah bentuk homeostasis gitu, untuk menurunkan suhu tubuh ketika kondisi ini. Nah, itu kalian analisisnya muter gitu. Kepala kalian bakal muter. Apakah benar fisiologisnya, apakah benar anatominya, atau ditinjau dari sisi mana, kondisi apa. Nanti kalian masuk ke blood flow, intergumen, gitu-gitu. Nah, kalau genetika, kalian kayak dikasih soal kayak gini, kalian tahu milih angkanya yang mana yang dipilih, yang mana yang dihitung, selesai. Kalian dapat jawaban, dan biasanya jawabannya itu pasti gitu, kayak kalian langsung kelihatan jawabannya. Oh, ini udah bukan angkanya, salah. Oh, ini pas angkanya, benar. Jadi perhitungan di genetika itu kalau bisa kalian dapat skor yang banyak, karena genetika itu 8 sampai 10 soal ya. Jangan diremehkan, 8 sampai 10 soal itu bisa menentukan kalian dapat ke provinsi atau enggak. Itu sangat menentukan. Jadi jangan diremehkan genetika ini ya. Karena memang impact-nya besar. Kalian cuma hitung-hitung dapat skor 4. Lumayan. Dan soalnya enggak sampai kayak soal ini. Ini soalnya cuma kayak gini kok. Soalnya cuma kayak gini. Mungkin cuman diperribet dengan kayak misalnya dikasih pedigree itu ya, dikasih yang pohon itu, yang misalnya ada bulat kotak itu, bulat kotak terus nikah gitu kan. Tapi ujung-ujungnya apa? Sebenarnya kalian tetap aja ngitung peluang gitu di dalam bulat kotak itu. Misalnya bulat. Jadi ini nanti ada anaknya bulat ya, terus ini kotak, terus ini nikah, terus ini misalnya sakit gitu kan. Terus ini kalian cuma ngitung peluang sebenarnya. Sama aja, kalian cuma hitung balik ke dasarnya. Yang ini, yang Mendel yang ya bukan Mendel sih, peluang ya, peluang lebih tepatnya. Jadi kayak perbandingannya misalnya 1-2-1 gitu ya, 1-2-1. Berarti ini kan di penyakitnya disebabkan oleh satu gen gitu ya, gen A misalnya. A besar, A besar, A kecil, A kecil, A kecil. Nah terus kalau misalnya perbandingannya itu 9331, jadi ini 3, ini 31 gitu ya. 9331, berarti ini kan 2 gen gitu kan. 2 gen. Nah, itu cuman kalian lihat saja, karena kalian megang konsepnya bahwa emang perbandingannya seperti itu, kalian bisa tahu nih, ini penyakit menurunkannya nanti gimana, misalnya berapa kemungkinan anak kedua gitu ya, misalnya ini nanti ada anak lagi, satu lagi. Nah, ini anak tanda tanya, berapa kemungkinan anak si tanda tanya ini kena penyakit, misalnya ini dua-duanya sehat, berarti kan ini dua-duanya carrier gitu ya, misalnya dua-duanya carrier, terus satu gen, misalnya satu gen aja deh, kalian nanti ngitungnya apa? Ngitungnya kalian tinggal ya udah setengah, ini kan A besar kecil, ini 1, 2, 1, jadi kemungkinan menurunkan gitu kan, ini kan A besar kecil ya, kemungkinan menurunkan A, ini kan ada A besar, ada kecil, ada besar, ada kecil ya, di visualisasinya dalam teks gitu ya. Ini kan gambar, diagram, ini teksnya. Nah, A besar, A kecil, A besar, A kecil disilangkan. Terus ditanyakan berapa nih dok kemungkinan kalau anaknya membawa penyakit. Anaknya bukan membawa, anaknya terjangkit penyakitnya, gitu. Kena penyakitnya, bukan carrier, tapi dia pengidap. Nah, berarti kalian hitung aja peluangnya A berapa. Ini kan dari 2 ini peluangnya turun kan setengah. Kan kalau nggak A besar, A kecil setengah ya. Isinya besar kecil ini setengah juga gitu. Gabung dua-duanya berapa? Setengah kali setengah bisa per 4. Kalian ngitung pakai ini bisa, kalian cuma mengandalkan ini 1 dibagi 1, 2, 1, 4 gitu ya. 1/4 itu juga bisa kan. Jadi genetika itu enaknya di situ. Jangan sampai kalian genetika itu kelewatan skor banyak karena kalian merasa nggak bisa ngitung, nggak tahu harus ngitung apa gitu ya. Jadi kalian gampang genetika itu selama kalian perhatikan dengan baik apa yang diminta, apa yang dikasih, udah kalian pasti tahu ngitungnya pakai apa gitu. Ini misalnya pedigree ya. Kalau pedigree hitungnya kayak gini.
Terus habis itu kalau yang ini, kalau yang persilangan ini test cross ini kan. Kalau test cross kayak gini. Terus habis itu apa lagi ya? Ini interferensi juga kan. Terus kalau dikasih soal genetika, itu kan tadi individu ya. Kalau genetika populasi tinggal yang ini, rumus-rumus ini. Nah ini kasih. Jadi sebenarnya kalian nggak perlu banyak-banyak mikir, aduh genetika itu susah banget gitu. Enggak, jangan sampai gitu. Kalian pastikan aja tahu yang mau dihitung apa gitu ya. Misalnya kayak migrasi, ini kan migrasi ya. Berarti kan kalian tahu harus pakai persamaan yang mana. Oh berarti ini dikali terus datanya apa? Datanya ini. Kan dicari yang N kan. Berarti ini dikali ini ditambah ini kali ini terus dibagi 4.000 tambah 6.000 kan gitu. Itu kan sebenarnya walaupun kalian disuguhin angka yang banyak banget tapi kalian cuma masukin kalkulator hitung ini selesai. Keluar angkanya, kalian tahu jawabannya benar atau salah. Itu bahkan lebih cepat. Bisa jadi kalian jawab ini cuman habis 2 menit, semenit, nggak sampai 30 detik. Kenapa? Ya karena kalian sudah tahu gitu. Bandingkan dengan kalian lihat data. Kalau kalian lihat soal pelatnas itu, kalian nggak segitu sih, cuma kayak kalian dikasih diagram, kalian masih nyari-nyari hubungan di diagramnya, gambarnya kayak gimana. Ini apa, ngaruh ke apa gitu. Misalnya enzim gitu, ini ngaruhnya ke siapa. Kalian nyari-nyari 4 menit habis genetika, kalian masukin kalkulator ngitungnya cuma sepersekian detik, jawaban kalian muncul, udah. Itulah kenapa genetika itu jangan sampai dilewatkan gitu ya. Itu penting dan impact-nya gede gitu. Oke, itu sedikit apa ya? Bukan ceramah sih, lebih kayak saran gitu ya buat kalian semua di KSK nanti. Oke, kita cukupkan sampai segini. Aku kembalikan ke MC ya. Oke, terima kasih Haris. Oke, ini nggak kerasa ya udah 2 jam dan kegiatan shortcourse ini udah selesai aja nih. Sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih nih buat Haris yang sudah mau menjadi pemateri dan teman-teman peserta yang sudah mau mengikuti shortcourse ini sampai selesai. Ini mau ingatin lagi nih bagi peserta yang belum mengisi presensi dan feedback, diharapkan untuk segera mengisi link yang sudah diberikan tadi. Terus tadi karena udah dibuka dengan doa, jadi seharusnya juga diakhiri dengan doa juga. Oke. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini akan berguna di masa mendatang. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa disuruhkan. Saya sebagai MC mewakili panitia Alpha Academy meminta maaf jika ada kekurangan dari pelaksanaan shortcourse ini. Sekali lagi terima kasih sudah mengikuti kegiatan. Saya akhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.